Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai akhlak bermasyarakat. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok ini. Yang pertama ada saya sendiri, Azhar Hanifah. Yang kedua ada Meifa Rofiza, dan yang ketiga ada Khairunisa Ananadia. Pertama saya akan menjelaskan pengertian dari akhlak itu sendiri. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dilakukan tanpa perlu pemikiran dan pertimbangan. Yang kedua ada definisi dari bermasyarakat. Definisi dari bermasyarakat adalah saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya yang membentuk suatu kesatuan. Ada beberapa macam ukhuwah dalam Islam. Yang pertama ada ukhuwah fi al-nasab, yaitu ukhuwah dalam keluarga. Yang kedua ada ukhuwah fi al-insaniyah, ukhuwah sesama manusia. Yang ketiga ada ukhuwah al-watoniyah, yaitu ukhuwah sesama bangsa. Dan yang terakhir ada ukhuwah ad-din al-islamiyah, ukhuwah sesama muslim. Akhlak bermasyarakat adalah suatu ilmu yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW menyampaikan pendidikan akhlak dalam bergaul di dalam kehidupan bermasyarakat. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Khairunisa Ananadia. 1. Adab bertamu, meminta izin. Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya, apakah salah satu di antara kalian telah meminta izin sebanyak 3 kali, lalu tuan rumah tidak mengizinkan masuk, maka hendaklah ia kembali. Yang B. Mengucapkan salam. C. Bertamu di waktu yang tepat. Bertamu di waktu yang tepat, yaitu jangan bertamu saat orang sedang tidur siang atau di malam hari, karena itu bukan waktu yang tepat. Yang D. Jangan terlalu lama. Mungkin kalau ini tuh kayak kalau kita bertamu tuh jangan terlalu lama. Jadi kayak misalkan orang ada urusan atau ada apa, jadi tuh terhambat oleh kita karena gara-gara kita datang bertamu. Jadi sebagai tamu kita jangan terlalu lama. Yang E, menerima jamuan saat disuguhi. Untuk menghargai tuan rumah, jadi kita harus menerima jamuan dari si tuan rumah tersebut. Dan F, pamit saat pulang. Selanjutnya ada adab menerima tamu. Adab menerima tamu ini ada A, menerima tamu tanpa membeda-bedakan status sosial, melayani secara baik, mempersilahkan duduk saat masuk. Telah menceritakan kepada kami Abu Ahwas dari Abu Husain dan dari Abu Salih dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Jadi kita harus memuliakan tamu yang datang ke rumah kita, baik itu tetangga, kerabat jauh, maupun saudara. Selanjutnya, kriteria tetangga dalam masyarakat. A. Bersaudara yang memiliki hubungan sedara dan beragama Islam. B. Saudara seiman yang tidak memiliki hubungan sedara. C. Saudara sebagai insan manusia. Menebar salam. Secara bahasa, dalam artian salam artinya keselamatan, kedamaian, ketentraman, dan keamanan. Hal ini sudah dijelaskan dalam hadis riwayat Tirmizi dan ia mensahihkannya, yang artinya yaitu dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, sebarkanlah kalimat salam, hubungkanlah silaturahmi, berikanlah makanan kepada orang-orang lainnya, sholatlah di malam hari, yaitu sholat tahajud, pada saat orang-orang tertidur atau pada saat orang lelap, tentulah kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya dilanjutkan oleh Meifa. Kemudian ada hak tetangga. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan aturan hidup bagi manusia melalui Al-Qur'an, termasuk dengan hak dalam bertetangga. Ada 3 aspek hak dalam bertetangga. Yang pertama adalah tetangga memiliki satu hak, yaitu hak sebagai tetangga saja. Nah, biasanya ini adalah non-muslim. Yang kedua adalah tetangga yang memiliki 2 hak, yaitu hak sebagai tetangga dan hak seagama. Maksudnya ia memiliki
hak sebagai saudara sesama muslim dan hak sebagai tetangga. Yang ketiga adalah tetangga yang memiliki 3 hak, yaitu hak sebagai tetangga, kemudian hak sebagai keluarga, dan hak seagama. Maksudnya, tetangga yang beragama Islam dan masih memiliki hubungan keluarga, maka ia memiliki hak sebagai tetangga, hak sebagai saudara sesama muslim, dan hak sebagai keluarga. Kemudian adalah bentuk hubungan baik dalam akhlak bermasyarakat. Ada 4 macam yang telah kita rangkum. Yang pertama adalah ta'aruf. Ta'aruf artinya pengenalan atau saling mengenal yang dianjurkan dalam agama Islam. Kemudian kedua adalah ta'awun yang artinya saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Yang ketiga adalah tafahum yang artinya saling memahami. Yang keempat adalah takaful yang berarti saling tolong menolong atau menanggung dalam hal syariah. Kewajiban sosial muslim. Kewajiban muslim terhadap muslim lainnya telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10, yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah, perbaikan hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Menebar kedamaian. Sesuai hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi dari Abdullah bin Salam radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, sebarkanlah kalimat salam, hubungkanlah silaturahmi, berikanlah makanan kepada orang lain, sholatlah di malam hari tahajud pada saat orang-orang tidur, tentulah kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan." Oke, selanjutnya ada hikmah silaturahmi. Hikmah silaturahmi yang pertama yaitu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang memerintahkan kita untuk saling bersilaturahmi. Yang kedua, membuat gembira sesama sanak saudara. Yang ketiga, mendapatkan berkah dan berkah dalam rezeki. Yang keempat itu bisa mempererat tali persaudaraan. Jadi dengan adanya silaturahmi kita jadi saling mengenal dan persaudaraan antara kita tuh semakin kuat gitu. Dan yang terakhir, menambah pahala setelah ia meninggal, karena sanak kerabat akan selalu mendoakan. Dengan adanya silaturahmi yang terjalin, jadi kerabat, saudara maupun teman yang pernah kita kunjungi untuk silaturahmi itu kenal kepada kita, lalu bisa mendoakan kita saat kita udah meninggal. Selanjutnya ada karakteristik masyarakat Islam. Yang pertama itu ada toleran, damai, bertuhan, dan berakhlak mulia. Toleran yaitu sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Damai itu setiap elemen masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Bertuhan itu masyarakat yang beragama mengakui adanya Tuhan. Dan yang terakhir, berakhlak mulia, saling tolong menolong tanpa mencampuri urusan internal individual lainnya. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Dalam akhlak bermasyarakat tentunya ada pun bentuk dari masyarakat Islam. Seperti dalam Quran surat Ali Imran ayat 110 yang berbunyi, "Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik." Setelah membahas masyarakat Islam, tentunya ada pun karakteristik masyarakat Islam. Yang ada 3 bentuk karakteristik. Yang pertama adalah bertuhan. Masyarakat yang beragama tentunya mengakui adanya Tuhan. Yang kedua adalah setiap elemen masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, sangat menjunjung tinggi kedamaian. Yang ketiga adalah tolong menolong tanpa mencampuri urusan internal atau individu lain. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Sekian hasil dari diskusi kelompok 10. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.